Hai, baik, kali ini aku akan membuat video lagi. Nah, dan video kali ini adalah tentang presentasi soal isu permasalahan lahan pertanian. Jadi untuk isu permasalahannya sendiri aku mengambil dari studi kasus. Nah, di studi kasus ini didapat dari sebuah jurnal yang aku dapat. Jurnalnya sendiri dengan judul Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi selanjutnya akan ada presentasi dari aku. Selamat menyaksikan. Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Minahasa Utara. Pendahuluannya, alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat dari pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Lahan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan. Alasan alih fungsi lahan pertanian pada Kabupaten Minahasa Utara yaitu meningkatnya kebutuhan lahan untuk perkantoran, pemukiman, pabrik, dan pergudangan, serta pembangunan jalan yang dialami oleh Kabupaten Minahasa Utara pasca pemekarannya dari Kabupaten Minahasa pada tahun 2004. Kabupaten Minahasa juga menjadi lokasi yang strategis karena diapit oleh dua kota, yaitu Kota Manado dan Kota Bitung.
yang memiliki sektor industri dan jasa yang sangat potensial sehingga membutuhkan akses jalan yang baik untuk menghubungkan kedua kota tersebut melalui Kabupaten Minahasa Utara. Sehingga membuat para investor tertarik untuk melakukan investasi pada wilayah ini. Untuk menunjangnya dibutuhkan lahan untuk dibangun sarana dan prasarana demi keberlangsungan investasi tersebut. Dengan adanya keterbatasan lahan di daerah ini mengakibatkan cenderung meningkatnya konversi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian secara cepat dan progresif. Metode. Pada penelitian ini dilakukan metode yaitu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari Februari hingga bulan Mei tahun 2017. Tempat penelitiannya sendiri berlokasi pada kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Minahasa Utara. Untuk variabelnya, alih fungsi lahan pertanian diukur dalam satuan luas hektar atau singkatan HA dan diuraikan berdasarkan 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan luasan yang terbesar hingga yang terkecil. Yang pertama, penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara berupa data deret waktu atau time series. Untuk variabelnya, luas alih fungsi lahan pertanian dari tahun 2013 hingga 2016. Yang kedua, data penunjang lainnya dari alaman website yang diambil dari beberapa instansi terkait dengan penelitian ini seperti Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Utara. Pembahasan. Yang pertama ada luas lahan pertanian menurut penggunaannya di Kabupaten Minahasa Utara. Kualitas hidup masyarakat semakin hari semakin meningkat secara otomatis mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga pembangunan pemukiman dan pembangunan prasarana lainnya terus bertambah. Berdasarkan pada tabel di samping yaitu tabel 1 yaitu merupakan luas lahan pertanian menurut penggunaannya di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 hektar are. Luas lahan dan berdasarkan ke-4 tahun tersebut menghasilkan tampak bahwa pada tahun 2013 ke 2014 terjadi penurunan yang cukup tajam pada luasan tegal atau kebun dari 26.189 menjadi 212.297 hektar atau berkurang sebesar 13.892 hektar. Ini setara dengan 53,5%. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya konversi lahan tegal atau kebun menjadi lahan non-pertanian seperti lahan pemukiman, pabrik, dan pergudangan serta pembangunan jalan tol Manado Bitung. Yang kedua adalah luas alih fungsi lahan Kabupaten Minahasa Utara menurut kecamatan tahun 2013 sampai 2016. Sehingga di sini ada dibagi dalam 4 tahapan tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Untuk yang pertama terdapat gambar luas alih fungsi lahan berdasarkan kecamatan dari tahun 2013. Pada tahun 2013 di Kecamatan Kalawat terdapat 583 hektar lahan pertanian yang beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, pabrik, dan pergudangan. Sedangkan pada kecamatan yang paling rendah luas alih fungsi lahan adalah Kecamatan Likupang Selatan, yakni hanya sebesar 7 hektar. Gambar yang kedua merupakan luas alih fungsi lahan berdasarkan kecamatan tahun 2014. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian masih tertinggi pada Kecamatan Kalawat, diikuti oleh Kecamatan Air Madidi dan Kauditan. Namun yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Kecamatan Air Madidi pada tahun 2013 sebesar 357 hektar
meningkat menjadi 42,58% atau menjadi 509 hektar pada tahun 2014. Atau terdapat 152 hektar lahan pertanian yang beralih fungsinya. Gambar yang ketiga merupakan luas alih fungsi lahan menurut kecamatan tahun 2015. Berdasarkan dari gambar tersebut, Kecamatan Air Madidi mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 509 hektar menjadi 280 hektar atau sebesar 229 hektar. Ini setara dengan 44,99%. Sementara tergolong cukup tinggi, sedangkan Kecamatan Talawaan meningkat sebesar 14 hektar dari 255 hektar pada tahun 2014 menjadi 269 hektar pada tahun 2015. Gambar yang terakhir, gambar keempat, merupakan gambar luas alih fungsi lahan berdasarkan kecamatan tahun 2016. Berdasarkan dari gambar tersebut, semua kecamatan luas alih fungsi lahan pertanian meningkat dengan pesat, kecuali Kecamatan Dimembe dan Wori. Namun, Kecamatan Kalawat, Air Madidi, dan Talawaan masih menempati posisi 3 teratas, sedangkan kecamatan dengan luas alih fungsi lahan pertanian yang terendah masih tetap pada Kecamatan Likupang Barat. Sedangkan kecamatan dengan luas alih fungsi lahan pertanian berada pada Kecamatan Likupang Barat. Yang ketiga adalah rekapitulasi alih fungsi lahan. Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Minahasa Utara menyebabkan berubahnya fungsi lahan tersebut dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Hal ini tidak terlepas dari posisi wilayahnya yang strategis, menyebabkan kegiatan ekonomi yang terus meningkat serta ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah penduduk di daerah ini. Dapat dilihat pada gambar di samping yang mana merupakan grafik rekapitulasi alih fungsi lahan pada Kabupaten Minahasa Utara yang terjadi pada 5 kecamatan tertinggi dari tahun 2013 hingga 2015. Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2013 hingga 2016, 5 kecamatan yang menempati peringkat teratas adalah Kecamatan Kalawat, Air Madidi, Talawaan, kemudian Kauditan, dan Dimembe. Urutan ini tidak berubah, kecuali pada tahun 2014, Kecamatan Kauditan lebih tinggi atau berada di posisi kedua menggeser. Baik, dapat disimpulkan bahwa dari isu permasalahan lahan pertanian yang ada, yang diambil berdasarkan studi kasus yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara ini, disimpulkan bahwa lahan alih fungsi lahannya telah berubah dari pertanian ke non-pertanian berdasarkan dari besarnya kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan perencanaan yang dilakukan secara tidak langsung oleh penduduk yang ada dan juga untuk memenuhi kebutuhan dari daerah tersebut, di mana sehingga terjadinya proses alih fungsi dari lahan pertanian ke non pertanian, sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan yang dibutuhkannya suatu strategi bagaimana untuk dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi pada lahan pertanian ini. Mungkin itu saja. Terima kasih karena telah menyaksikan presentasi dari saya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video presentasi dari aku tentang isu permasalahan lahan pertanian dengan studi kasus alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Minahasa. Aku berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menunjang dengan bagaimana proses video ini dibuat. Dan selanjutnya, terima kasih, bye-bye.